Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakita Nia Marfua NPM 191106019 dari kelas D semester 4 jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Sisyphita. Nah, Sisyphita ini berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu ada sisin dan piton, yang dimana sisin sendiri memiliki arti belah, dan kemudian piton itu memiliki arti tumbuhan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Sisyphita ini adalah tumbuhan belah. Lalu kemudian apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri dari Sisyphita ini yang pertama ialah berkembang biak selalu dengan cara membelah. Yang kedua, bersel tunggal. Yang ketiga, protoplasma belum terdiferensiasi dengan jelas, sehingga inti sel dan plastidanya belum jelas. Nah, kemudian Sisyphita ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Sisyphicatus dan Cyanophyceae. Nah, Sisyphicatus ini atau yang biasa kita kenal dengan bakteria atau bakteri. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tubuhnya uniseluler. Kedua, hidupnya bersifat heterotrof. Dan yang ketiga, reproduksinya selalu berkembang biak dengan cara membelah. Yang keempat, hidupnya tuh berpindah-pindah atau disebut juga dengan kosmopolit. Nah, yang kelima, dinding selnya terdapat peptidogland. Kemudian bentuk-bentuk dari bakteria ini ada banyak. Ada yang berbentuk-bentuk fokus bulat-bulat. Nah, ada juga yang berbentuk streptococcus bulat-bulat tapi saling berkesinambungan. Nah, kemudian ada juga yang berbentuk diplococcus. Dia dua. Nah, bentuknya kayak gini. Kemudian ada bentuk juga stratificoccus. Dia kayak buah anggur gembel. Kemudian ada juga yang berbentuk bacillus. Nah, kemudian ada juga bentuk vibrio. Lalu ada juga yang berbentuk bakteri flagellis. Nah, berdasarkan flagelnya, bentuk bakteri ini terbagi menjadi 5, yaitu ada atrik, di mana dia tuh tidak mempunyai flagel seperti ini, atrik. Kemudian ada monotrik. Nah, dia itu flagelnya cuma ada satu, gini. Kemudian ada lofotrik. Dia flagelnya ada banyak tapi cuma ada di sebelah saja. Kemudian ada juga amfitrik. Nah, dia flagelnya ada di ujung sama ujung. Nah, ini amfitrik. Kemudian yang terakhir ada peritrik. Nah, dia yaitu flagelnya ada di seluruh tubuh bakteri. Nah, ini adalah bentuk bakteri berdasarkan flagelnya. Kemudian Sisyphicatus ini atau bakteri ini dia mempunyai 7 ordo, yang dimana ada ordo Pseudomonas, ordo Clamidobacteriales, ordo Myxobacteriales, ordo Eubacteriales, ordo Actinomycetes, ordo Vegetales, dan yang terakhir ada ordo Spirocatus. Nah, yang pertama yaitu ada ordo Pseudomonas. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama yaitu bentuk selnya itu sel seperti sel peluru, terus batang lurus, dan dia itu memiliki pigmen fotosintetik. Kemudian bakteri ini atau ordo ini bergerak menggunakan flagel yang polar. Nah, ordo Pseudomonas ini memiliki 6 suku, yaitu ada suku Therobagodaceae, yang dimana bakteri dalam suku ini dia tuh berasimilasi dengan fotosintesis ataupun dengan belerang. Kemudian ada ordo Nitrobacteriaceae. Nah, bakteri ini dia tuh berasimilasi dengan nitrogen. Kemudian yang ketiga ada suku Metanomonaceae. Nah, bakteri ini dia tuh berasimilasi dengan metan. Yang keempat ada suku Thiobacteriaceae. Dia bakteri ini berasimilasi dengan belerang. Dan yang nomor 5 Pseudomonaceae, dia berasimilasi dengan fermentasi. Kemudian yang 6 Spirillase, dia itu berasimilasi dengan 6. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada ordo Chlamydobacteriales. Ada apa ciri-cirinya? Yang pertama yaitu selnya itu berderet seperti benang. Yang kedua yaitu
selnya tuh yang terlepas dari koloninya dia tuh akan bergerak bebas. Nah, kemudian dia tuh memiliki senyawa-senyawa yang besi. Nah, Chlamydobacteriaceae ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Chlamydobacteriaceae dan Crenothiaceae. Persamaannya dari kedua suku ini, dia tuh sama-sama memiliki koloninya seperti benang gitu, dan namun perbedaannya kalau Chlamydobacteriaceae ini dia itu ada sel kembarannya, kemudian kalau Crenothiaceae dia itu tidak ada sel kembara. Kemudian yang nama ketiga ada Odomyxobacteriaceae ini. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu sel batang lentur, kemudian menyerap pada substrat yang padat dan membentuk koloni. Di sini ada dua suku, yaitu ada suku Cytophagniaceae dan Myxoceae. Nah, ciri yang dimiliki Cytophagniaceae ini, dia tuh tidak bisa membentuk tubuh buah, tapi dia tuh bisa menghasilkan zat warna gitu tuh. Kalau sedangkan Myxoceae, nah dia itu bisa menghasilkan tubuh buah gitu. Kemudian yang nomor 4 ada Odoeubasteiros. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu selnya berbentuk seperti peluru atau batang. Terus dia tuh memiliki koloni yang rantai. Nah, dia tuh bergerak dengan flagel. Nah, di sini ada 7 suku dari Odoeubasteiros. Yang pertama yaitu ada suku Astobacteriaceae, ada Rhizobiaceae, ada Enterobacteriaceae, ada Micrococaceae, ada Neisseria, ada Lactobacillus thuringiensis, ada Bacillus. Kemudian yang kelima yaitu ada Odoactinomycetes. Nah, apa sih ciri-cirinya ya? Yang pertama itu selnya tuh memanjang. Nah, dia tuh hifanya itu seperti cendawan membentuk percabangan. Nah, di sini dia tuh memiliki 3 suku, yaitu ada Mycobacteriaceae, ada Actinomycetes dan Streptomycetes. Kemudian yang nomor 6 yaitu ada Odontogynous. Nah, ciri-cirinya yaitu sel berbentuk fokus, nah gitu. Terus dia tuh tidak ada flagel gitu. Nah, dia tuh hanya memiliki satu suku, yaitu Begiotoaceae. Kemudian ordo yang terakhir yaitu ada Odospiroscotalus. Nah, ciri-cirinya yaitu selnya lentur dan berbentuk spiral. Nah, dia tuh memiliki 2 suku, yaitu ada suku Spirocataceae dan ada Treponometaceae. Nah, itu adalah tadi ordo dan suku yang dimiliki Schizomycotes. Kemudian kita ke Cyanophyceae. Nah, Cyanophyceae ini biasa disebut juga dengan ganggang. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama yaitu ganggang itu bersel tunggal. Kemudian struktur tubuhnya yaitu dia tuh masih sangat sederhana gitu. Dinding, dia tuh memiliki dinding sel yang mengandung pektin, hemiselulosa dan selulosa. Dan perkembangannya itu selalu vegetatif dengan cara membelah. Nah, dia tuh memiliki zat warna yaitu klorofil A, terus ada kromoprotein dan ada karotenoid. Kemudian warnanya itu warna biru kehijauan gitu, dan dia tuh bersifat autotrof. Nah, Cyanophyceae ini memiliki 3 ordo, yaitu ada Odochrococaulus, ada Odohomogonales dan ada Odocumaciponales. Nah, ciri-cirinya yang pertama Odochrococaulus yaitu selnya tuh tunggal, dia tuh gak ada sporanya. Kemudian klorofilnya itu ada karotenoid, vicocyanid dan ada phycochlorophyll. Nah, dinding sel Odochrococaulus ini dia tuh berlendir. Kemudian yang kedua ada Odohomogonales. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu selnya tuh bulat. Kemudian benang-benang tidak bercabang dan membentuk hormogonium. Selanjutnya yang ketiga yang terakhir yaitu ada Odocumaciponales. Nah, ciri-cirinya selnya tuh tunggal, dia tuh memiliki spora, terus lalu ada dia tuh bersifat patogen gitu. Terus koloninya
koloni dari Orokumasifonalis ini dia tuh dapat bergerak merayap. Nah, sporanya ini terbentuk dari isi sel. Nah, demikianlah penjelasan mengenai si zoophyta. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dalam saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.